Halo para pendengar Sianto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, jangan lupa Anda tetap klik subscribe bagi yang belum, dan klik lonceng supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Sianto.id. Nah, kali ini kita akan tetap mengkaji kesehatan holistik. Bagaimana cara hidup sehat yang holistik itu bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Zainal M. Sofro. Dan kali ini tetap bersama beliau, dan jangan lupa Anda melakukan share terhadap video ini, karena kalau Anda semua share terhadap videonya Ustadz Zainal, ini berarti Anda adalah ikut dalam penyebaran kebaikan dan tentu akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, semakin Jumat itu sudah semakin sehat, Dok. Kalaupun ada misalnya agak capek-capek karena masuk hari Sabtu ketemu dengan Ustadz, itu persepsinya itu sudah sangat-sangat positif. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. ya, neo perception. Ya, Dok. Neo perception. Saya Prof. Neuroception. Oh, neuroception. Ya, itu ya. Neuronya itu adalah saraf. Saraf. Ya. Perceptionnya itu ya status interception, perception gitu. Jadi satu istilah yang paling baru di dunia kedokteran. Oh, gitu ya. Menjelaskan bahwa manusia itu alam bawah sadarnya itu sangat luas. Bisa sampai 90%. Ya. Dan itu ibarat scanner, Prof. Jadi selama 24 jam dia memantau lingkungan. Apakah lingkungan itu aman? Apakah lingkungan itu danger, berbahaya? Ataukah lingkungan itu life threatening? Ancam jiwa, seperti kondisi seperti sekarang ini kan COVID-19 itu kan variannya luar biasa banyak. Kemarin Delta, sekarang sudah ada muncul lagi Mu. Lama-lama abjadnya habis nanti. Terus neuroception ini, Prof, itu betul-betul harus kita kaitkan dengan perception. Kalau perception itu alam sadar kita. Misalnya saya kok merasa cemas terus. Jangan seperti ini karena yang dikehendaki Allah itu kan tidak demikian, Prof. Allah itu menghendaki itu kita tidak boleh mengalami ketakutan, kecemasan, wala tahinu, wala tahzanu. Seperti Sayyidina Abu Bakar itu yang nyata-nyata musuh sudah di depan pintu gua Thur loh, Prof. Itu kan cemas sekali. Dan Rasulullah sangat memahami gelagat beliau Sayyidina Abu Bakar yang begitu kalem ya, Prof. Jarang pangandikan, tapi ketakutan sekali. Beda dengan Nabi Muhammad tuh tenang saja, Bro. Karena persepsinya itu lebih bagus. Benar, Bro. Perception ini harus terkait dengan keyakinan bahwa Allah itu melindungi, Prof. Kan, Prof, kalau keluar dari rumah itu kan kaki kiri dulu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Prof, kalau naik pesawat saja kan. Analladzi sakhkhara lana hadza. Saya ini tidak mampu menguasai mesin pesawat ini, Prof. Betul, Prof.
Wong yang namanya pilot saja tergantung teknisi kok. Ya, ya. Nggak boleh berangkat, ya saya nggak berangkat, gitu, Prof. Ya. Jadi sekali lagi bagus sekali highlight Prof itu. Persepsi kita bahwa Allah itu selalu melindungi. Membaca Al-Quran saja kan ta'awudz, Prof. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung. Ya. Nah, ini penting sekali, Prof. Apalagi dengan keberhasilan Nun Sewu nggih, vaksin ini ya bisa menurunkan gitu, Ya. angka kesakitan, angka kematian. Tapi jangan lupa bahwa di balik semua itu adalah peran Allah sendiri. Jadi Dok, bagi orang yang tidak percaya terhadap kehendak Allah, kekuasaan Allah, jadi kecemasan mereka yang ngatur hanya persepsinya saja, Dok ya. Leres. Jadi sekali lagi persepsi ini tugasnya Prof merubah, men-switch. Saya kok cemas ya. Nah, kita terus berusaha untuk merubah ke kondisi aman. Mila non sewu Prof, fight or flight. Itu kalau dalam dunia pertandingan gitu. Ini kan sebentar lagi mau PON ini di Papua ini. Oh iya. Dan kalau kita melihat lawannya kok lebih besar, ini kita jangan takut. Ya, ya. Kita switch menjadi play, Bro. Bermain. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan, dalam surat Al-Hadid ayat 20, Prof. Ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah bahwa kehidupan itu hanyalah permainan, Prof. Sandiwara. Sandiwara. Illa mata'ul ghurur. Hanya fata morgana. Fata morgana ya. Jadi kalau seperti Prof dulu atau sa'i itu kan, ya. Inna sofa wal marwata min syairillah. Itu kan bolak-balik. Itu kan simbol. Itu supaya ada postur. Persis. Itu kok ada air, lari lagi, enggak ada, balik lagi. Zaman Ibu Hajar itu loh, Prof. Ya. Meninggalkan Nabi Ismail. Sementara air susunya sudah kering gitu. Yang akhirnya juga yang menemukan air itu bukan Ibu Hajar itu. Karena kakinya Nabi Ismail. Ya. Jadi saya kira kepasrahan inilah Prof yang harus selalu mengedepan. Gitu. Jadi Dok, kalau misalkan saja karena kita itu orang beriman, ketika kita cemas, kemudian regulasi di dalam otak kita itu bersandar kepada Allah. Tetapi kalau orang yang tidak percaya, regulasinya itu hanya benar-benar mengandalkan proses biologis. Ya. Persis, Bro. Ya. Biologis semata. Ya. Kalau proses biologis saya kira nasibnya jelek dong. Jangan-jangan biologisnya, regulasinya nggak jalan, malah yang jalan adalah old vagus. Leres. Itulah yang dinamakan dysregulation. Nah, dysregulation, Prof, itu nanti ujung-ujungnya adalah disease, penyakit, Prof. Disease itu adalah diawali dari dysregulation. Yang tadinya itu diatur, kemudian jadi kacau itu, Prof. Tidak di dalam pengaturan lagi. Nah, dalam fenomena biologis kedokteran itu biasanya yang menyebabkan gagal itu yang ngatur gagal atau yang diatur itu bandel seperti old vagusnya itu. Atau yang bertugas inhibition itu juga tidak berdaya. Nah, gimana Dok? Terus kalau kita kembali ke prinsip kemarin itu kan, ya, bahwa sistem pengaturan itu bersifat hierarki, Prof. Hierarki ya. Jadi hierarchical system. Jadi yang paling bawah adalah old vagus. Jadi vagus yang primitif. Ya. Reptil, naik lagi ke mammalian. Di limbic system untuk emosi, sympathetic nervous system untuk fight or flight. Ajeng di atasnya lagi adalah new vagus atau
Gus Smart. Ini yang hierarki yang betul itu kan yang di atas mengerem yang di bawah. Begitu seterusnya. Ini kalau sampai terjadi penyimpangan, maka yang old vagus tadi, Prof, bisa menguasai. Nah, contohnya kalau perut kita kekenyangan, gitu, Prof, kita bisa di blank dan sebagainya. Lajeng nun sewu kalau kita kekurangan minum, Prof. Kalau kita kurang minum, maka yang dominan nanti yang di tengah. Di yang fight or flight. Ya. Jadi Prof kan bisa melihat kita ini kan di negara tropis, Prof. Cenderung penguapan yang luar biasa sehingga kita gampang tersulut emosinya. Karena faktor apa? Cairan ekstraselnya kurang. Leres. Nah, Milo, Prof, di dalam surat Al-Mulk ayat 30 kan sangat jelas. Kul aro'aitum. Apakah Anda, bagaimana menurut pendapat Anda? Kul aro'aitum in asbahama ukum ghauron fama ya'tikum bima imam. Jadi kalau sampai berhenti ini aliran air ini, maka yang terjadi adalah dysregulation, Bro. Nah, ini menarik sekali kalau kita kembali ke ayat 1 surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir itu kan pengaturan itu, Prof. Jadi hati-hati dengan air ini. Sehingga kalau Prof membaca Al-Qur'an, itu orang yang hidup di surga itu tajri min tahtihal anhar. Air mengalir, Prof. Anhar, Jadi air ini penting sekali. Orang yang bertakwa, Prof, di surga itu diperlihatkan 2 mata air. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nah, Milo, Prof, kalau masuk ke rumah sakit yang dipun periksain apa? Cairan infus. Nah, itulah sejak dari UGD saja. Karena apa? Cairan ekstrasel inilah merupakan nusewu soko gurunya. Kesehatan kita ini. Ternyata kalau kurang air itu bisa menyulut emosi juga, Dok ya. Jadi artinya inhibition terhadap old vagus tidak terjadi itu. Leres. Nah, non sewu, Bro. Kalau kita kok sampai kurang nunjuk, ini proses pembuangan sisa makanan kan terganggu. Itu namanya sembelit, Bro. Sembelit inilah nanti bisa memicu kondisi kejiwaan kita, Bro. Sembelit ini bisa menyebabkan kita itu etos kerjanya turun. Non sewu, bisa gangguan berpikir, blank dan sebagainya. Lagi old vagus itu ya harus diberi peran optimal. Harus punya apa? Harus punya jatah dia. Kalau nggak dipenuhi itu juga bahaya, Dok. Bahaya. Istilahnya apa, Prof? Sabotase oksigenasi ke otak. Padahal otak ini membutuhkan 20% oksigen yang masuk ke dalam tubuh, Prof. Jadi yang harus kita perhatikan, manusia ini kan bipedal, berjalan di atas 2 kakinya. Maka kita harus memastikan apakah oksigen itu bisa sampai ke otak. Nah, Milo, Prof, perhatikan itu jerapah, Prof. Oh, yang tinggi sekali. Tinggi sekali itu bagaimana ya kok? Nggak pernah mengeluh pusing, nggak pernah mengeluh vertigo, gitu. Itu ternyata rahasianya pada betisnya, Prof. Betis jerapah itu sangat kuat, Prof. Kalau istilah kemanusiaan itu, dia menggunakan stocking yang high quality, Prof. High quality. Sehingga bisa memompa darah dari bawah sampai ke kepala. Kepala, ya. Wah, ini penting sekali, Prof. Wah. Itu saya pernah ya, kalau sholat itu dari sujud naik itu
kemudian kepalanya ringan. Itu saya kira darahnya telat naik atau kurang oksigen itu. Dados nun sewu, pemompaan dari betis kurang kuat. Pramila, Bro. Yeah. Berjalan ini penting sekali. Iya, iya. Ya. Jadi kebiasaan berjalan itu penting. Kenapa? Dalam ibadah haji, Prof. Ada tawaf, ada sa'i. Dan nun sewu di zaman Prof itu kan dari tenda ke Jamarot saja jalannya 7 kilo itu, Prof. Iya. Dan itu Prof Suyanto itu tidak pernah memperlihatkan nun sewu ye kalau kesal kok aduh banget gitu. Salah guyon. Saya itu sampai batin, waduh kapan ya saya bisa dapat tenda di dekat Jamarot itu loh. Itu saya sampai munajat begitu loh, Prof. Iya, iya. Terik matahari. Kenapa? Ya nyaman sekali tuh. Nah ternyata ketika Prof itu berhaji, itu tanpa disadari melatih betis ini. Iya, iya, iya. Betis ini ada, Prof, itu pipa katup ya, yang diperankan untuk membantu pengembalian darah ke otak. Jangan sampai jatuh lagi ke bawah. Oh, di mana katupnya itu? Katupnya itu di betis, Prof. Betis ya? Semua otot atau satu saja? Nun sewu, kedua betis, Prof. Ya. Jadi kalau saya sebenarnya kapan-kapan ingin memperlihatkan YouTube-nya, tapi kok saya belum bisa menampilkan YouTube ini, Prof, lewat. Mungkin pada pertemuan yang akan datang aja, Prof, ya. Iya. Secara teknik, saya kira Prof Suyanto bisa memberikan tutorial bagaimana Saya juga harus belajar ini. selama ini kan baru PPT terus itu ya. Jadi supaya nanti kita bisa melihat, oh di balik betis itu ada katup, Prof. Jadi selama ini orang memahami jantung itu hanya ada satu, Prof. Ya. Ternyata ada 3. Yang kedua dan yang ketiga itu di masing-masing betis. Ya, itu membantu venous return. Oh, venous return. Jadi kembalinya darah ke jantung. Lewat vena. Leres. Mila nun sewu, Prof. Bisa enggak kita memberikan semacam protokol kesehatan? Bangun tidur itu jangan langsung berdiri, Prof. Ya, duduk, ya. Jadi miring ke kanan setengah menit. Duduk setengah menit. Berdiri diikuti dengan jinjit 8 kali, Prof. 8 kali, ya. Oke, jadi jangan lupa, karena apa? Banyak orang meninggal di kamar mandi. Karena stroke, serangan jantung. Jadi tahapan ini perlu dilakukan. Jadi jinjit 8 kali. Jadi, bangun tidur ini kita perlu bekal 3,5 M, Prof. Oke. 3,5 M itu setengah menitnya 3 kali, Prof. Oh ya, 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 ya. 3,5 menit. Miring kiri, miring kanan, duduk dan jinjit 8 kali. Ya. Selama ini kan ingatnya Bu Sri Mulyani, M itu mesti miliar itu. Ya. Ya, jadi miring ke kanan setengah menit. Karena jantung ada di sebelah kiri, Prof. Ya, ya. Jadi jangan miring ke kiri. Duduk setengah menit. Oke. Berdiri, jinjit 8 kali, kira-kira setengah menit. Kenapa setengah menit ini, Prof? Ini saya pelajari di benua Eropa ini, Prof. Ya, ya. Jadi ketika seseorang itu berdiri dari berbaring, kita harus ingat kita ada di bumi, Prof. Pasti dipengaruhi oleh gaya demit. Oke, oke. Demit. Gaya demit, Prof. Iya. Gaya demit itu apa? Gaya gravitasi. Oke, ya. Karena gaya itu kan tidak kita lihat, Prof. Kita lihat. Ya, hanya efeknya aku kok tangi dulu kok jadi sempoyongan ya. Iya. Mata berkunang-kunang ya. Oh, itu sebenarnya karena gravitasi, Dok. Karena gaya demit tadi, Prof. Ya, gravitasi luar biasa. Yang ngajarin saya itu Prof Mugiono itu, MIPA. Ya. Gaya demit, ya, karena tidak kelihatan itu. Gaya demit, ya. Jadi siapapun, Prof, yang berdiri dari posisi berbaring, itu tekanan darahnya pasti turun, Prof. Oke. Ke daerah betis?
Karena betisnya itu belum memompa ke atas, Prof. Atas. Ya, ya. Maka harus kita bantu dengan jinjit tadi, Prof. Hmm. Ya. Jadi siapapun yang bangun tidur, mendadak berdiri, pasti akan mengalami penurunan tekanan darah. Oh, ya, ya, ya. Itu temponya hanya 30 detik, Prof. Wow. Kalau lebih panjang itu berarti stroke, Dok. Lah, mila menikah, Prof. Karena oksigenasi otak itu, otak ini sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Kalau 3 menit tidak dapat oksigen, terjadilah kematian sel-sel otak. Wah. Dan kalau sekali mati, bisa tumbuh nggak sel otak itu? Nah, itu yang disukai Prof. Suyanto. Itu yang namanya neuroplasticity. Ya, 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 neuroplasticity. Ya, 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 ya. Ya, tapi kan itu kan lama, Prof. Ya, justru inilah pencegahan yang harus kita ke depan. Ya. Sekali lagi, bangun tidur itu alangkah baiknya kalau kita lakukan gerakan jinjit selama 8 kali. Wah, ini ilmu luar biasa. Selama ini saya hanya duduk saja, Dok. Begitu bangun, duduk sambil matikan alarm. Setelah itu baru ke kamar mandi, wudhu, belum jinjit. Wah, terima kasih. Ini para pendengar, ini perlu dilakukan. Betapa mudahnya hidup sehat hanya jinjit 8 kali sambil membaca doa bangun tidur. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya. Wah, luar biasa ya. Dan tapi yang di klep yang berada di betis itu, dia bekerja otonom, Dok. Itu enggak ada merintah dari neokortex misalkan saja. Jadi selama kita mau berjalan, Prof, itu klep itu akan bekerja. Wah, saya enggak di pelajaran kurikulum saya enggak pernah saya dengar. Ini ilmu baru. Alhamdulillah, saya itu sampai belajarnya ke Eropa ya, Prof. Ya. Saya sampai batin, Prof. Ya. Masa belajar jinjit kok mendadak ke luar negeri. Itu sampai tercetus dalam hati saya itu, Prof. Ya. Orang diajari toh ning Indonesia. Ilmu jinjit ini, Prof. Ya. Ini nanti, Prof, nyambungnya ke dysregulation tadi, Prof. Oke, ya. Jadi kalau kita tidak melalui fase jinjit, apa yang terjadi? Ya, tekanan darah itu ya kalau normal, tapi bisa meningkat dari yang biasanya, atau bahkan yang aktif adalah yang old vagus tadi, Prof. Itu yang namanya semaput, jatuh di kamar mandi, gitu, Prof. Ya. Kalau di rumah sakit itu kan, minta maaf, Prof, kalau sudah usia lanjut itu sebaiknya di kamar mandi itu jangan dikunci. Jangan dikunci, ya. Hanya diberi informasi close, open gitu aja, Prof. Ya. Supaya kalau ada apa-apa loh, saya penolongnya. Ya. Ini ada di rumah sakit itu sampai buka genting, Prof. Wow. Langsung dikunci. Ya. Di dalamnya sudah terjatuh tadi. Ya. Jadi alhamdulillah, Prof, kami sudah meneliti dari Sabang sampai Merauke. Orang yang bangun tidurnya itu tekanan darahnya kembali ke posisi normal. Itu paling banyak 30%, Prof. Jadi selainnya itu mengalami dysregulation. Wow. Wah, saya sering, Dok. Saya nggak pernah jinjit itu, duduk langsung bangkit itu keloyongan, tapi kan saya hafal tempat pegangan. Sampai ke kamar mandi baru normal. Ya, insya Allah mulai besok akan saya praktekkan jinjit itu. 8 kali. Ya, dan saya harap ini saudara-saudara pendengar Suyanto.id bersedia share YouTube-nya Ustadz Zainal ini luar biasa ini. Barang yang murah tetapi nilainya sangat mahal bagi kehidupan. Ya, luar biasa. Dan jinjit.
Ya, yang selama ini saya lakukan belum jinjit, Dok, tapi lumayanlah sudah 50% dari persyaratan sehat sudah saya lakukan. Nah ini Prof, nun sewu Prof, kalau kita tidak mau jinjit, tadi saya matur, itu tekanan darah kembali ke normal. Iya. Sebaliknya bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Oh, oke. Sehingga ini bisa kita jadikan sebagai early prediction. Oh, lebih ya. Jadi ketika orang gagal mengembalikan ke posisi semula, maka bisa diramalkan 10 tahun lagi akan hipertensi. Oh, iya. Semula itu dalam arti normal atau yang mungkin yang akan hipertensi itu ketika jinjit-jinjit itu darahnya naiknya tapi lebih tinggi, gitu, Dok? Begini, Prof. Kalau kita tidak melalui tahapan jinjit, Oke. maka tubuh akan mengatur dirinya. Ya, ya. Tidak selalu sesuai dengan kebutuhan tubuh, Prof. Oke. Jadi bisa lebih tinggi tekan darahnya, bisa lebih rendah. Lebih rendah, ya. Sehingga kalau kita mau mengkaji lebih lanjut, metode ini bisa kita gunakan sebagai early predictor. Early predictor. Ya. Jadi kalau tidak jinjit, ternyata kok tinggi. Berarti ini insya Allah 10 tahun lagi hipertensi. Hipertensi. Insya Allah 10 tahun lagi stroke. Stroke. Insya Allah 10 tahun lagi kena serangan jantung. Maka persis tadi yang ditekankan Prof. Suyanto. Apa susahnya sih kita jinjit? Iya, iya. Gitu. Ya. Karena apa? Dengan jinjit itu membantulah regulasi Ya. tubuh itu supaya tidak terkopoh-kopoh. Ya, ya. Kepada kondisi semula tadi. Ya. Ada warming up di situ. Leres. Ya. Nanti kan dilanjutkan dengan jalan tadi kan Prof, ke kamar Ya. kecil misalnya. Ya. Wah, ya memang kita itu kalau tidak disertai pengetahuan, Dok, melakukan sesuatu itu tidak tahan lama. Jadi misalkan orang harus minum itu tidak gampang itu. Jadi mudah-mudahan pengetahuan dokter, pengetahuan Ustadz ini memperkuat perilaku mereka. Karena kalau tanpa itu kan dikiranya kalau minum itu males kemudian ke kamar mandi dan sebagainya itu. Nah, ini saya kira ya harus dengan keyakinan. Maaf, Prof. Suyanto ya, khususnya ibu-ibu loh ya. Ya. Ibu-ibu itu kalau bertambah usia itu kandung kemihnya itu mengecil, Prof. Kecil, ya. Yang tadinya bisa menampung 4-5 gelas, akhirnya tinggal 1 gelas. Sehingga kalau diisi sedikit, ingin ke kamar kecil. Ya. Jadi pesan Prof ini bagus sekali. Ya. Jadi jangan malas ke kamar kecil karena dipicu oleh minum tadi, Prof. Ya. Dengan banyak jalan tadi, maka tulang-tulang akan menjadi kuat, gitu. Kemudian pemompaan dari betis ke otak menjadi lancar, sehingga akan memelihara integritas otak itu sendiri. Dan akan tercapai homeostatis. Persis, steady state. Gitu. Jadi steady state itu saya kira apa ya, seperti iman saja, Dok, bisa naik turun, harus dibina juga ya. Nilo kaitannya dengan istiqomah. Oke. Harus konsisten gitu. Katanya ada ada rule berapa minum itu berkait dengan berat badan, Dok. Ada nggak di kedokteran disebutkan setiap kilogram itu berapa cc harus minum itu? Ada, Prof. Tapi yang jelas, ya, Nusewu, secara sederhana saja lah, Prof. Paling tidak 8 gelas. Ya. Oke. Tetapi tidak termasuk teh dan kopi loh, Prof. Karena itu dianggap bukan air, bukan air putih. Karena teh itu cenderung membuang air, Prof. Oke, ya. Monggo selain teh dan kopi itu sekitar 8 gelas. Karena apa, Prof? Sebetulnya tubuh kita ini kan membuang air melalui saluran seni itu. Ini keringat sekitar 1.500 cc.
Jadi sebetulnya kita itu minum itu hanya mengganti yang keluar itu saja. Oh, ya. Kebutuhan kita ini sekitar 2.500. Sehingga inilah perlunya kalau di siang hari, Prof, Ya. itu disertakan kuah. Oke. Seperti ya. Ya. Coba perhatikan, Prof. Kalau Ya. di negara maju itu menu makan siang itu pasti tidak pernah meninggalkan sup. Sup, ya. Ini penting sekali. Kuahnya itu mengandung elektrolit, Prof. Jadi cairan ekstrasel ini tidak hanya air semata, Ya. juga ada natriumnya, ada kaliumnya, terus sayur-sayuran, Ya. sayur bening, sayur lodeh, gitu, sayur asem, Ya. sop, penting sekali. Jadi kalau kita itu dahar bakso, itu sebetulnya utamanya kuahnya loh, Prof. Nah. Bukan baksonya. Bukan baksonya. Baksonya itu bikin penyakit. Itu dibuat dari banyak lemak. Kalau Prof dahar soto, Ya. itu yang utama justru kuahnya, Prof. Ya, ya. Kalau kuah itu dihitung air ya, Dok, bukan seperti teh. Dan sewu itu terpisah, Prof, dari yang 8 gelas tadi. Oh, oke. Karena yang 8 gelas tadi itu ya untuk mengganti yang keluar lewat air seni saja, Oh, Prof. ya, ya, ya. Wajib, ya. Ye, non sewu. Prof Seanto kan pernah ikut pramuka. Iya. Itu kalau ngeliwat, itu kan airnya tingginya setinggi Satu perut luas, ini. ya. 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 Artinya nasi itu adalah sebagian besar air, toh, Prof. Oh, ya. Jadi tanpa kita sadari, nasi itu menyumbangkan air juga. Air juga. Gitu. Hebat ya. Nah, ini pernah saya demonstrasikan, Prof, di Austria itu. Ya. Iki loh, yang liwat. Mereka gumun, Prof. Loh kok airnya ukurannya pakai itu itu orang yang nggak bisa how to unlearn. Iya, mereka kan pakai gelas ukur semua, Prof. Ya, ya. Jadi mereka juga ternyata bisa gumun juga itu. Yang gumunan itu bukan hanya orang Indonesia ini. Karena kita kita punya apa kearifan lokal. Nice tuh ya. Iki loh. Apalagi kalau kemarin Prof ngendiko ya. Ini loh caranya ngoncain nanas. Mereka lebih bingung lagi itu. Dia maka pisau dia didesain beda dengan kita. Dia kalau ngupas pisaunya arah ke tubuh dia, kalau kita keluar tubuh kita. Lama ngoncain nanas kok tinggal bongkote. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi, Dok, kalau kita untuk memanfaatkan, memperbaiki regulation di dalam proses, di dalam sistem kesehatan kita, misalkan saja kita berdoa, misalnya kita memohon kepada Allah, itu dari sisi kedokteran, itu termasuk kekuatan eksternal atau internal? Bareng matur, Prof. Ada satu hadis yang menyebutkan ad-du'a muhul ibadah. Jadi doa itu sebenarnya adalah jantungnya ibadah, Prof. Jadi kalau Prof Seanto terbiasa di dunia pendidikan, ya, prefrontal cortex, neocortex yang selalu digarap, itu sebetulnya apa? Sebagai pengarah, toh, Prof. Iya. Jadi supaya kita ini berjalan terus di jalan yang lurus gitu, toh. Iya. Dipandu oleh doa tadi. Itu tadi keluar dari rumah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Berarti apa, Prof? Kita ada komunikasi yang direct dengan Yang Maha Pencipta. Dalam surat Ali Imran ayat 112 itu kan dijelaskan duribat alaihimul dzillatu aina mathuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi kalau kita hanya horizontal saja, Prof, itu nanti akan terjadi dysregulation, Prof. Oke, ya, ya.
itu nanti kan bisa dibaca dalam surat Al-Qiyamah yang agak akhir. Ayah sabul insan ayut roka sudah. Manusia mengira hidupnya itu dibiarkan begitu saja. Ya, ya. Ya, nanti Allah belum menyadarkan alam yaku nutfatam mimani yiyumna. Apakah Anda lupa bahwa saya itu yang menciptakan Anda itu dari setetes itu mani yang dipancarkan. Lagi-lagi kita ini berasal dari air ya Prof. Iya, air. Ya. Setelah besar begini kok merasa yang berhak mengatur. Ya. Gitu. Maka sekali lagi regulasi itu sebetulnya adalah tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Prof, bagus sekali nih Prof. Kepasangan kita, keyakinan kita itu mengarahkan ke bodi yang sehat, Prof. Sehat. Kenapa? Sehat itu harus holistik. Tidak hanya badannya saja. Lalu saya Prof, orang yang gangguan jiwa itu walaupun nggak pakai bajunya, nyatanya juga. Ya. Ini kan tidak holistik itu, Prof. Ya, sehat holistik. itu. Ya. Sehat itu harus badannya sehat, jiwanya sehat, hubungan sosialnya juga sehat. Lebih-lebih yang tadi disampaikan oleh Prof. Suyanto. Doa itu kan meminta. Allah itu kalau tidak diminta malah kita dianggap sombong nanti. Iya, betul. Ya, oke lah, Dok. Saya kira waktunya kita sudah habis dan juga untuk memberi iming-iming kepada para pemirsa bahwa kita Sabtu akan hadir lagi untuk kajian sehat holistik. Begitu para pemirsa, kita telah bersama Ustadz Kiai Ulama Dr. Zainal Mutakin Sofro. Dan jangan lupa saudara share, berbagi YouTube ini, berbagi video Ustadz ini supaya Anda semua juga memiliki kegiatan yang itu akan menjadi amar ma'ruf Anda semua. Terima kasih dokter sudah bersama Suyanto.id. Sampai ketemu Sabtu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.